2,5 suku pulang ke sebelah barat Yordan. Setelah itu, Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasya yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku, segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama ini, sampai hari ini pun. Tetapi dengan setia kamu memelihara perintah Tuhan Allahmu. Namun sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya saja, lakukanlah dengan saksama perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, lalu mereka pulang ke kemah mereka. Kepada suku Manasya yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan, sedangkan kepada suku yang setengah lagi diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, ia memberkati mereka dan berpesan kepada mereka, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang melimpah, dengan ternak yang sangat banyak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian yang berlimpah ruah. Bagilah dengan saudara-saudaramu apa yang kamu jarah dari musuh-musuhmu itu." Suku-suku di seberang Yordan mendirikan Misbah. Lalu pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasya yang setengah itu. Mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, ke tanah milik mereka yang mereka peroleh sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasya yang setengah itu sampai ke Gililot, dekat sungai Yordan di tanah Kanaan, mereka mendirikan misbah di sana di tepi sungai Yordan, suatu misbah yang besar dan tampak megah. Lalu terdengarlah oleh orang Israel kabar berikut, Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasya yang setengah itu telah mendirikan misbah di seberang tanah Kanaan di Gilead dekat sungai Yordan di wilayah orang Israel. Ketika orang Israel mendengar hal itu, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus Pinehas bin Eleazar ke tanah Gilead kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasya yang setengah itu. Pinehas disertai 10 pemimpin, satu pemimpin kaum keluarga mewakili tiap suku Israel. Masing-masing mereka adalah kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum Israel. Setelah mereka sampai ke tanah Gilead, kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasya yang setengah itu, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, "Beginilah yang dikatakan segenap umat Tuhan. Mengapa kamu berlaku tidak setia terhadap Allah Israel dengan berbalik dari Tuhan hari ini, dengan mendirikan mezbah bagimu dan memberontak terhadap Tuhan hari ini? Belum cukupkah bagi kita dosa yang dilakukan di Peor yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, padahal kita belum menahirkan diri darinya sampai hari ini? Mengapa kamu masih berbalik lagi dari Tuhan hari ini? Jika hari ini kamu memberontak terhadap Tuhan, besok ia akan murka terhadap segenap umat Israel. Akan tetapi, jika tanah milikmu itu najis, menyeberanglah ke tanah milik Tuhan, tempat kemah suci Tuhan itu berada, dan menetaplah di antara kami. Janganlah memberontak terhadap Tuhan dan terhadap kami dengan mendirikan bagi dirimu mezbah selain mezbah Tuhan Allah kita." Ketika Akan bin Serah berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan hanya dia sendiri yang binasa karena dosanya.
Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu kepada para kepala kaum-kaum Israel itu. Tuhan Allah segala ilah, Tuhan Allah segala ilah, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika hal itu terjadi dengan maksud memberontak atau berlaku tidak setia terhadap Tuhan, janganlah Tuhan meluputkan kami hari ini juga. Sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik dari Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran, kurban sajian, serta kurban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas. Namun sesungguhnya karena cemaslah kami melakukannya, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anakmu mungkin akan bertanya kepada anak-anak kami, apa urusanmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian apapun dalam Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami tidak lagi takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah mezbah, bukan untuk kurban bakaran atau kurban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami akan tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan kurban bakaran, kurban sembelihan, dan kurban keselamatan kami. Jadi, di kemudian hari anak-anakmu tidak mungkin akan berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian apapun dalam Tuhan. Lagi pula, kami pikir apabila di kemudian hari mereka berkata demikian kepada kita dan keturunan kita, kita akan menjawab, lihatlah bangunan yang menyerupai mezbah Tuhan. Nenek moyang kami telah membuatnya bukan untuk kurban bakaran atau kurban sembelihan, tetapi menjadi saksi antara kami dan kamu. Sekali-kali kami tidak akan memberontak terhadap Tuhan dan berbalik dari Tuhan hari ini dengan mendirikan mezbah lain untuk kurban bakaran, kurban sajian atau kurban sembelihan, selain mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum Israel yang menyertai dia mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, mereka menganggap hal itu baik. Kemudian Imam Pinehas bin Eleazar berkata kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang kami tahu bahwa Tuhan ada di antara kita, sebab kamu tidak berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Justru kamu telah meluputkan orang Israel dari tangan Tuhan. Sesudah itu, Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead. Lalu mereka pulang ke Kanaan kepada orang Israel dan menyampaikan pembicaraan itu kepada orang Israel. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah. Mereka tidak lagi berkata hendak maju memerangi Bani Ruben dan Bani Gad untuk memusnahkan negeri yang mereka diami. Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi di antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Kata-kata perpisahan Yosua. Lama setelah Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut usia, ia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Katanya kepada mereka, aku sudah tua dan lanjut usia. Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan melalui undi kepadamu bangsa-bangsa yang tersisa itu menjadi milik pusakamu, menurut suku-sukumu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan itu, dari sungai Yordan sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersih teguh,
memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyatu dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jangan mengakui nama ilah mereka atau bersumpah demi nama itu. Jangan beribadah kepada ilah-ilah itu atau sujud menyembahnya. Sebaliknya, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Tuhan telah menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang besar dan kuat itu. Adapun kamu, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kamu sampai hari ini. Satu orang saja dari antara kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Demi hidupmu, perhatikanlah baik-baik agar kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta menyatu dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Mereka bahkan akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada punggungmu dan duri di matamu, sampai kamu lenyap dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa dari segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satupun yang gugur, semuanya terpenuhi, satupun tidak ada yang gugur. Sama seperti segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu telah terpenuhi, demikian Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala malapetaka sampai Ia memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain, serta sujud menyembah mereka. Murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, leluhurmu, dari seberang sungai Efrat, dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, dan aku membuat keturunannya banyak. Aku memberikan kepadanya Ishak, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, sebagaimana telah kulakukan di antara mereka. Lalu aku membawa kamu keluar. Ketika aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan tentara berkuda ke laut Teberau. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, lalu Ia menempatkan kegelapan antara kamu dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut yang melingkupi mereka. Kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, bertahun-tahun lamanya kamu tinggal di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan. Ketika mereka memerangi kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Lalu kamu menduduki negeri mereka, sedangkan mereka kumusnahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit memerangi orang Israel. Ia mengirim utusannya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya.
Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Namun, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku telah melepaskan tawon ganas mendahului kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapanmu, termasuk kedua raja Amori itu. Jadi, bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi di dalamnya kamu tinggal, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi hasilnya kamu nikmati. Jadi, sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Namun, Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah asing, Ia akan berbalik dari kamu dan mendatangkan malapetaka atas kamu, bahkan membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik bagi kamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Ia berkata, sekarang singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon terbantin di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Yosua dan Eleazar meninggal. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, meninggal dalam usia 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di tanah milik pusakanya di Timnat Serah, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, mereka kuburkan di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, ayah Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka.
Kemudian Eleazar bin Harun meninggal dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya di pegunungan Efraim.